Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Viva dari kelas 10C akan membahas tentang klasifikasi biologis untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana kita mengelompokkan makhluk hidup. Jadi, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan layar, yaitu gambar jamur, burung, cemara, lumut, ragi, dan gajah. Lalu ada tulip, katak, dan jamur. Dapatkah kalian mengkategorikan makhluk hidup ke dalam 3 kelompok dan memberi nama kingdom untuk masing-masing kelompok? Untuk gambar ragi dan 2 jenis jamur, ia termasuk ke dalam golongan fungi dengan ciri-ciri bukan tumbuhan maupun hewan, mendapatkan makanan dari bahan organik dan melepaskan spora. Lalu ada gambar gajah, burung, dan katak. Mereka termasuk ke dalam golongan animalia dengan ciri-ciri hewan, memiliki tulang belakang, dan memiliki kemampuan bergerak. Lalu ada gambar cemara, lumut, dan tulip. Mereka termasuk ke dalam golongan plantae dengan ciri-ciri tumbuhan, menghasilkan makanan sendiri dan tinggal di satu tempat. Lalu, mengapa kita mengklasifikasi? Jawabannya yang pertama yaitu untuk membuat studi tentang organisme menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan tentang makhluk hidup dengan jelas kepada orang lain terlepas perbedaan bahasa. Karena binomial nomenklatur ini berlaku di seluruh negara yang ada di dunia. Lalu yang ketiga, untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai makhluk hidup saling berhubungan. Lalu, siapa itu Carl Linnaeus? Ia mengembangkan sistem untuk mengklasifikasi makhluk hidup yang menjadi dasar dari sistem klasifikasi dan penamaan saat ini. Sistemnya memiliki 7 tingkatan. Tingkatan ini terus-menerus disempurnakan oleh para ilmuwan saat ini, yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Untuk mengingatnya, teman-teman dapat menggunakan kata KFC orang familiar nggak sih? Lalu, ia memulai sistem penamaan binomial atau 2 bagian. Setiap makhluk hidup memiliki nama yang terdiri dari 2 kata Latin, nama genus dan spesies. Binomial nomenklatur mengikuti beberapa kaidah, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, lalu terdiri atas 2 kata, di mana kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies yang spesifik. Lalu kata ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar, huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Lalu, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Dan, terakhir, nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tega dan tanpa garis bawah. Bagaimana cara mengklasifikasi? Pengelompokan organisme didasarkan pada ciri-ciri bersama yang dapat diamati. Para ilmuwan juga telah menggunakan data genetik untuk mengetahui apakah suatu makhluk hidup berkerabat dengan makhluk hidup lainnya. Coba teman-teman perhatikan 2 gambar tersebut. Apakah ciri-ciri yang sama antara paus bungkuk dan simpanse? Lalu, kita lanjut. Laba-laba, kumbang, dan kepiting, ia termasuk ke dalam kelompok invertebrata. Dengan ciri-ciri kerangka luar, tidak ada tulang belakang dan kaki bersendi. Lalu ada gambar ular, kadal, dan kura-kura. Mereka termasuk ke dalam golongan reptil, dengan ciri-ciri memiliki sisik, berdarah dingin, dan bertelur. Lalu ada harimau, anjing laut, dan kelinci. Ia dikategorikan ke dalam golongan mamalia, dengan ciri-ciri berdarah panas, bulu atau rambut, memberi anak-anaknya susu, dan mempunyai tulang belakang. Selanjutnya kita masuk ke kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi, contohnya kunci dikotomis, adalah sekumpulan pertanyaan atau jawaban yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Ini menyerupai diagram Adler bercabang sehingga membantu dalam mengidentifikasi organisme yang berkerabat dekat. Coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Oke, kita masuk kepada ulasan. Klasifikasi mengacu pada pengorganisasian atau pengelompokan makhluk hidup menurut ciri-cirinya yang sama. Kegunaannya, kami mengklasifikasikan untuk memudahkan mempelajari organisme dan hubungannya. Lalu sejarah, karya Carl Linnaeus tentang klasifikasi dan penamaan organisme masih digunakan dan disempurnakan hingga saat ini. Lalu untuk metodenya, para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati dan data genetik dengan bantuan beberapa alat seperti kunci klasifikasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.